melangkahkan kaki menuju rumah Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan sama-sama kita mempelajari di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini mengundang curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dararamang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tanpa terasa insyaallah kita sebentar lagi akan sampai ke bulan yang katanya sih kita tunggu-tunggukan. Katanya sih kita rindukan. Tapi apakah benar hati kita menunggu? Apakah benar hati kita rindu? Hati kita masing-masing yang punya jawabannya. Apakah Ramadan menjadi satu kegembiraan atau justru jadi beban? Itu semuanya hati kita yang punya jawabannya masing-masing. Tapi begitulah yang dijanjikan bahwa Ramadan itu mestinya menjadi kegembiraan dan kebahagiaan untuk kita semua. Karena bagaimana tidak, begitu besarnya janji Allah yang disediakan di bulan ini. Betapa banyaknya fadilah karunia yang Allah sediakan di bulan ini. Bahkan di bulan ini pahala itu tidak disebutkan berapa pahalanya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal-amal lain misalnya salat jelas berjamaah dibalas dengan 27. Kalau kita bersedekah Allah lipat gandakan bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Tapi puasa kata Allah as-saumu li, puasa itu untukku, maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Belum lagi di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, di mana kebaikan di malam itu kata Allah lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bulan Ramadan juga awal diturunkannya wahyu, awal diturunkannya Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini itu masih jadi PR buat kita Pak, Bu. Jadi PR-nya di mana? Karena menariknya adalah ketika wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad itu perintahnya ternyata apa Pak? Baca. Membaca. Kalau biasanya Pak, kalau ada suatu perintah berarti ada objek yang harus dikerjakan, betul nggak Pak? Tapi beda dengan ayat ini. Kita diperintahkan untuk membaca, tapi tidak disebutkan apa yang harus kita baca. Yang diperintahkan membaca, apa yang dibacanya tidak disebutkan. Tapi yang disebutkan adalah cara membacanya. Apa cara membacanya? Cara bacanya adalah dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya dengan nama Allah yang telah menciptakan. Yang ujung ayatnya, ujung ayat, kalau pertama kali diturunkan kita semuanya tahu Allah menurunkan wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Berarti yang mana ujungnya? Allamal insana ma lam ya'lam. Dan diajarkan kepada manusia ma lam ya'lam. Yang paling penting Pak, dengan membaca itu sesuatu yang belum kita tahu, dengan membaca itu kita akan kemudian menjadi tahu. Yang belum tahu menjadi tahu. Dan ini kemudian selaras dengan surah
Al-Baqarah ayat 151. Ayat 1 ayat 129 Nabi Ibrahim berdoa. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Dijawab diantaranya di surah Al-Baqarah ayat 151-nya. Dengan cara apa? Dengan cara dibalik sedikit saja. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Baru di ujungnya wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan akan diajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian belum tahu. Maka Bapak Ibu, saya ingin mengajak diri saya sendiri terutama, mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini kita lebih tingkatkan lagi membaca kita. Kalau selama ini kita sudah menghatamkan, maka jangan turun Pak. Jangan turun semangat membacanya. Karena semakin kesini masjid itu semakin sepi Pak kalau malam. Mohon maaf. Kalau keluar, misalnya lagi keluar tuh tarawih dulu tuh, begitu kita pulang tuh anak-anak rame di masjidnya dengan baca Quran. Hari ini Pak makin kesini makin sepi gitu ya. Mudah-mudahan tilawahnya pada di rumah, mudah-mudahan insya Allah. Tapi mari kita tingkatkan Pak baca kita, tidak hanya sekedar membaca alif lam mim minal jinnati wan nas. Coba kita baca ayatnya, coba kita baca terjemahannya, kita cari bagaimana penjelasan para ulama, kita cari bagaimana mengaplikasikannya. Karena Al-Quran itu huda. Jadi coba kita perlakukan Al-Quran itu sebagaimana kita punya satu produk, kita baru membeli satu produk. Kalau kita beli HP saja kan, kita ada buku petunjuknya ya Pak ya. Supaya tidak cepat rusak seperti ini, supaya awet seperti ini, cara manfaatkannya seperti ini, itu semuanya ada di dalam buku petunjuk. Nah, ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah, itu huda sebagai petunjuk. Maka bagaimana kita akan bisa mendapatkan petunjuk? Caranya adalah dengan kita membaca. Nah, inilah yang menjadi penting untuk kita kemudian untuk lebih meningkatkan lagi baca kita. Saya kemarin mengikuti satu kajian yang disampaikan oleh Ustadz tersebut. Beliau baru saja mengikuti pameran buku terbesar di dunia di Mesir katanya Pak, dan itu seluruh buku-buku di dunia itu dipamerkan di situ. Setelah dari Mesir itu pameran buku kemudian dilanjutkan di Syria, dan tidak tanggung-tanggung yang membukanya adalah Presiden Syria. Saya tidak menerjemahkan sendiri Pak, karena saya bahasa Arabnya sangat minim. Kata beliau, di antara yang disampaikan itu adalah bahwa kekuatan jihad itu diantaranya dimulai itu dengan membaca. Karena dengan membaca itu kita jadi yakin, oh seperti ini petunjuknya seharusnya. Dengan kita mengetahui itu akan kemudian lahir keyakinan. Dengan lahir keyakinan itu akan membuat kita semangat untuk bergerak. Maka mari Pak, kita Ramadan ini ya kalau mampunya sehari satu ayat kita baca. Kalau sampai hari ketiga masih ayat itu juga tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting coba kita memahami, kita mempelajari. Mudah-mudahan itu benar-benar akan menjadi petunjuk. Paling tidak kita bisa merasakan, dan itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan lanjut insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya sudah tidak menghitung lagi yang keberapa ini. Insyaallah terdapat di surah Al-Maidah
Kalau kemarin ayat 8 bicara tentang keadilan. Bicara tentang keadilan itu diantaranya yang dilarang adalah jangan sampai karena kita tidak suka dengan satu kaum membuat kita bersikap tidak adil. Biasanya gitu Pak manusia teh. Kalau sudah tidak suka dicari kesalahannya, kelemahannya. Maka pepatah gimana? Semut di seberang lautan terlihat, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Itu memang bisa kita rasakan Pak. Kita tuh begitu pandai menilai orang lain. Ini teh kuduna teh kieu, salah kieu. Padahal ketika praktek sendiri kesalahannya jauh lebih besar. Maka hati-hati Pak. Kita lebih baik banyak berintrospeksi diri. Baik banyak bercermin kepada diri sendiri. Belum tentu kok kalau kita ada di posisi itu kita bisa lebih baik. Yang paling penting adalah apa yang menjadi peran kita hari ini, kita lakukan peran kita dengan sebaik-baiknya. Dulu ketika sahabat Ali radhiyallahu an dikritik, karena kalau kita baca sejarah Pak, di zaman Ali itu kan Islam banyak konflik di mana-mana gitu kan. Kemudian dikritik tentang bahwa di zamanmu ternyata banyak begini, beda dengan pendahulu. Apa yang dijawab oleh Ali? Karena dulu ketika Abu Bakar, Umar, Utsman memimpin, rakyatnya itu seperti aku. Sekarang ketika aku memimpin, rakyatnya seperti kamu. Kadang kita itu rakyat tapi pengen memposisikan sebagai pemimpin. Kudu nama kieu. Padahal begitu mimpin bingung oke Pak. Ya kumaha sih? Sesederhana perjalanan Pak. Sopir nabrak gerenjulan gitu. Protes tak Pak penumpang? Protes. Ya kumaha sih sopir ya? Nah gitu kan ya Pak ya. Padahal disuruh nyopir belum tentu bisa. Jadi ya kita lakukan saja peran kita. Kalau kita sebagai penumpang sudah jadi penumpang yang baik tanpa harus mengurangi kekritisan kita, tapi kita harus tahu di mana. Sopir nuju grogi banyak ini diprotes atuh makin tepara rubuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada syariat-syariat Allah. Uzkuru, ingatlah, kata perintah. Uzkuru ni'matallahi alaikum. Apa yang harus diingat? Ni'matallahi alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Kemudian dispesifikkan apa nikmat Allah yang telah yang dianjurkan untuk diingat, yang diperintahkan untuk diingat. Idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum. Ketika suatu kaum hamma memiliki keinginan yang kuat, ayyabsutu ilaikum aydiyahum, untuk menghulurkan tangan mereka kepada kalian. Fakaffa aydiyahum ankum, maka Allah tahan tangan-tangan mereka ankum, dari kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah. Falyatawakkalul mu'minun, orang-orang bertakwa itu beriman. Ada beberapa poin Pak yang bisa kita ambil, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingatkan kita untuk ingat kepada nikmat Allah
yang telah diberikan kepada kita. Kedua, ternyata nikmat Allah itu tidak selalu harus berupa pemberian. Karena dalam ayat ini yang disampaikan tentang nikmat itu bukan tentang pemberian, tapi tentang apa? Tentang perlindungan Allah yang diberikan kepada kita. Masalahnya, kita selalu memandang satu itu nikmat kalau berupa pemberian. Dapat uang banyak, dapat nikmat, alhamdulillah. Lagi dapat nikmat banyak nih, THR alhamdulillah cair di awal Ramadan, alhamdulillah. Tapi kalau lagi didapat musibah nih, kenapa? THR-nya telat, gitu kan? Padahal THR di awal itu belum tentu buruk, bisa jadi THR di awal itu belum tentu baik. Kenapa? Kalau udah cair di awal Ramadan Syawal nanti sudah habis. THR telat itu bisa jadi baik. Kenapa? Berarti lebaran uangnya masih banyak. Jadi nikmat Allah tidak selalu harus berupa pemberian, penjagaan, perlindungan dari keburukan yang mungkin akan menimpa kita, dan itu jarang kita merasakannya kecuali setelah keburukan itu hadir kepada kita. Maka Allah tahan tangan-tangan mereka itu yang akan menyakiti kalian. Yang ketiga adalah lagi-lagi kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diingatkan seharusnya orang beriman itu menyerahkan urusannya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Bapak Ibu, di antara sebab nuzulnya, nah ini menariknya ketika saya mendengarkan dibacakan tentang tafsirnya Buya Hamka. Ternyata sebab nuzul itu tidak selalu harus datang sesuatu kemudian ayatnya turun. Karena kalau dilihat sebab nuzul ayat ini jauh sebelum dari ayat ini turun. Surah Al-Maidah sebagaimana di awal kita sampaikan itu turun di akhir-akhir Nabi SAW sebelum wafat. Sementara sabab nuzulnya itu terjadi justru di sekitar tahun awal-awal Hijriah, masih sebelum tahun ke-6. Apa peristiwanya? Peristiwanya ketika ada di antara sahabat Rasul yang kemudian melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Membunuh musuhnya di saat bulan haram. Terlebih itu sudah dalam perjanjian kesepakatan. Maka yang terjadi kesalahan ini kemudian harus membayar diat. Sedangkan kaum muslimin ketika itu tidak memiliki cukup harta untuk membayar diat. Tapi kaum muslimin punya perjanjian dengan Yahudi Madinah ketika itu tentang kesepakatan bahwa ketika mereka akan hidup bersama, kalau ada masalah dihadapi bersama, maka kemudian Rasulullah datang ke kabilah Yahudi yang ada di Madinah untuk meminta bantuan. Nah, sambil menunggu itu Rasul duduk. Orang Yahudi yang memang sedari awal sudah benci dan dengki kepada Rasulullah punya rencana buruk. Rencana buruknya apa? Akan menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara mengutus orang untuk naik ke atap rumah, lalu menimpakan batu kepada Rasulullah yang sedang duduk dengan para sahabatnya di bawah. Nah, mereka itu yang sudah bersiap untuk melakukan hal tersebut, kemudian Jibril datang memberikan kabar kepada Nabi Muhammad tentang rencana mereka. Maka Rasul pun tanpa kata, tanpa bahasa langsung meninggalkan tempat itu. Mereka yang sudah merencanakan sedemikian rupa kemudian gagal.
Gagal karena apa? Karena dijaga oleh Allah. Apa bentuk penjagaannya? Berupa informasi tentang rencana buruk yang akan dilakukan oleh Yahudi. Atau satu lagi disebutkan ketika Rasulullah sedang perjalanan, kemudian beristirahat dengan para sahabatnya. Rasul istirahat di bawah pohon. Istirahat di bawah pohon dan pedangnya digantungkan di pohon. Ketika sedang lengah seperti itu, datanglah kemudian salah satu saya lupa namanya ya. Itu salah satu dari kabilah di Madinah. Kemudian datang dan mengambil pedang Rasulullah. Nah, ini kita coba lihat Pak, bagaimana Allah menolong Nabi Muhammad SAW. Kenapa ketika Rasul ketika itu sedang istirahat, gak langsung saja diambil pedangnya dan dibunuh? Pakai gini segala. Ya Muhammad, sambil mengacungkan pedang. Kalau aku bunuh engkau sekarang, siapa yang akan menolongmu? Itu kan sudah kehilangan beberapa momentum itu. Kalau dalam sepak bola telat 1 detik saja kan bisa beda itu hasilnya, betul Pak? Nah. Rasul kemudian menjawab, Allah. Mendengar kalimat itu orang itu pun kemudian terjatuh. Maka kemudian pedangnya diambil oleh Rasulullah dan coba dibalik oleh Rasulullah. Kalau aku bunuh engkau sekarang, siapa yang akan menjagamu? Lalu mereka pun dia itu tidak bisa menjawab kecuali meminta kemurahan hati Rasulullah SAW dengan meminta maaf. Ini juga disebutkan salah satu sebab nuzul betapa hamma. Nah, itu orang yang sudah sedemikian merencanakan dan tidak hanya sekedar keinginan, kemudian Allah takdirkan, Allah jaga Rasulullah SAW untuk diselamatkan dari kejahatan musuh-musuhnya. Nah, ayat ini kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah, sebutlah, renungkanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Nikmat izhamma. Secari Pak, di Quran kata yang menggunakan kata hamma itu banyak sekali. Di antaranya di surah Ali Imran dan beberapa surah yang lain. Apa makna hamma? Karena dalam bahasa Arab kata ingin, hendak itu bisa berarti aroda, ingin, azam, kemudian hamma itu sendiri. Kalau aroda yuridu itu keinginan yang sifatnya umum. Hari ini menjelang Ramadan pengen keluar makan-makan. Baru lintasan di hati, pengen Pak? Pengen. Tapi pengennya masih sekedar lintasan hati, ya keinginan begitu saja. Dan itu sifatnya umum. Tapi ada yang lebih tinggi dari sekedar pengen, sekedar aroda, yaitu hamma. Hamma itu keinginan dengan sungguh-sungguh. Berarti kalau hamma itu tidak hanya sekedar lintasan hati, sudah merencanakan di tempat yang mana kita mau makan, menunya apa, sudah direncanakan mau jam berapa. Jadi kalau hamma itu keinginan yang tidak hanya sekedar lintasan hati, tapi keinginan yang sudah memiliki dorongan yang kuat untuk mengerjakannya. Dengan segala persiapannya sudah dilakukan. Itu hamma. Tidak hanya sekedar ingin. Kalau orang kafir pengen membunuh Rasulullah, memang dari dulu dimanapun, aroda, semuanya pengen membunuh Rasulullah. Tapi keinginan yang
disebutkan dalam dua sabab nuzul ayat ini tadi tidak hanya sekedar keinginan, tapi mereka sudah merencanakan, bahkan sudah sampai level hampir eksekusi. Kalau saja tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala berupa datangnya Jibril kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa yang pertama, atau peristiwa kedua yang seolah pengen gagah nih orang-orang kafir itu. Coba kalau saya bunuh sekarang, siapa yang akan menolong? Padahal kalau Allah menghendaki langsung saja begitu, mungkin bisa jadi ceritanya akan lain. Tapi itulah bentuk pertolongan Allah untuk melindungi kekasihnya dari kejahatan musuhnya yang sudah ingin, tidak hanya sekedar ingin, tapi sudah didorong dengan keinginan yang kuat, bahkan sudah hampir eksekusi. Lebih tinggi lagi apa? Azam. Maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka azam ini lebih tinggi dari sekedar hamma. Azam sekedar lebih tinggi daripada sekedar hamma, karena kalau sudah azam, keseluruhan persiapan untuk melakukan sudah siap. Hanya tinggal menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa hasil yang akan didapatkan dari tindakan tersebut. Maka orang beriman diajarkan apa? Azamta fatawakkal 'ala Allah. Sudah. Kalau kamu sudah membulatkan tekad mau melakukan sesuatu, sudah lakukan. Apapun hasilnya, fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamma, keinginan orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar keinginan, tapi memang mereka sudah melakukan langkah-langkah, sudah melakukan rencana-rencana, bahkan levelnya sudah level eksekusi. Hamma ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Dan dalam ayat ini yang disebutkan memiliki hamma, keinginan itu bukan satu orang, tapi kaum. Berarti sekelompok orang. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika sekelompok besar orang menginginkan akan menimpakan apa? Ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Ayyabsutu itu juga bisa bermakna negatif, bisa bermakna positif. Bermakna negatif atau positif bergantung apa yang diinginkan oleh orang yang ayyabsutu. Apa itu ayyabsutu? Dalam bahasa ayyabsutu itu menghulurkan tangan, atau rafa'a yadaihi, mengangkat tangannya. Orang menghulurkan tangan, mengangkat tangan itu kan ada dua kemungkinan, Pak. Kalau mengangkat tangannya sambil buka dompet, berarti mau memberi, ya kan? Tapi kalau mengangkat tangannya sambil nyabut golok, berarti mau membunuh. Apa indikasi buruknya dalam ayat ini bahwa mengangkat tangan itu menjadi sesuatu hal yang negatif? Karena yang dibawa ketika mereka mengangkat tangannya, orang-orang Yahudi itu yang dibawa apa? Batu besar. Yang kedua pedang Rasulullah SAW. Dan kalau kita baca sirah, Pak, kalau kita baca sirah, dibunuh dengan senjatanya sendiri itu, Pak, bukan hanya sekedar dibunuh, tapi penghinaan. Dibunuh dengan senjatanya sendiri. Ini kita nih lagi jalan bawa golok, ketemu sama orang musuh nih, dibunuhnya bukan pakai senjata musuh kita, tapi pakai senjata kita sendiri. Itu bukan hanya sekedar dibunuh, tapi sekaligus juga penghinaan. Ayyabsutu ilaikum aydiyahum, mereka menghulurkan tangannya kepada kalian. Untuk apa? Untuk menimpakan keburukan. Kalau dalam konteks sabab nuzul ini berarti mereka akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi di sini tidak secara eksplisit disebutkan membunuh, tapi menimpakan sesuatu yang buruk. Maka berarti apa? Nikmat Allah yang harus kita syukuri bukan hanya sekedar kita menerima pelindungan dari Allah berupa ancaman kematian semata. Keburukan apapun yang akan ditimpakan kepada kita, ketika Allah jaga kita, maka itu satu nikmat, Pak. Satu nikmat. Saya kan Allah takdirkan tidak bisa melihat, Pak. Dan saya itu termasuk orang yang ya alhamdulillah kadang-kadang melakukan perjalanan itu jauh gitu, Pak. Bahkan terkadang beberapa kali ketika misalnya mudik misalnya gitu ya, malam-malam di bandara gitu ya. Itu kalau baca berita-berita itu kan tentang orang yang kemudian diperlakukan seperti apa. Ngeri sebenarnya, Pak. Ngeri sebenarnya. Tapi kadang-kadang memang ketika level kita, level kepasrahan kita itu ya sudahlah, kita serahkan sajalah sama Allah. Justru di situ banyak pertolongan-pertolongan yang Allah kirimkan, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah kirimkan kemudian. Kapan kita bisa menikmati itu, Pak? Nikmat seperti itu ketika logika kita bisa kita tundukkan. Kalau logika kita masih mendominasi kita, atuh kalau begini nanti bisa begini, kalau begini nanti bisa begini. Sementara Allah bekerja tidak mesti dengan logika kita. Logika kita manusia yang penuh kelemahan. Dan dalam ayat ini menggunakan kata fa. Setelah ayyabsutu, di mana orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan membunuh, fakaffa. Fa itu kalau kita belajar nahwu shorof, fa itu jawab. Jawab yang seketika. Jawab yang seketika. Karena sudah masuk waktu sholat, maka langsung berangkat. Begitu. Kalau pakai fa, berarti peristiwa pertama dengan peristiwa kedua itu tidak ada jarak. Tapi misalnya gini, sudah masuk sholat dan sholat pun kemudian dikerjakan. Kalau pakai dan, itu tidak mesti di awal. Azan jam 12:30, bisa jadi sholatnya jam 1, jam 1:15, gitu kan? Apalagi misalnya kita lagi perjalanan gitu ya, repot misalnya. Tapi kalau fa itu seketika. Kalau kita makan, maka kita kenyang. Itu pakai fa. Karena kalau udah makan, berarti langsung kenyang. Nggak ada kan, Pak, orang makan jam 1 terasa kenyangnya jam 2:30, nggak ada kan? Nggak ada. Minum maka hilang hausnya. Itu pakai fa. Fa kaffa, maka kaffa, Allah tahan tangan mereka. Tahan mereka. Fa kaffa aydiyahum ankum, tangan mereka dari kamu. Sekali lagi, Pak, ayat ini mengingatkan tentang nikmat Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diingat, tapi nikmat Allah bukan tentang pemberian, tapi tentang perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlindungan Allah, pertolongan Allah itu bekerja bisa dengan sebab ataupun dengan tanpa sebab. Bisa saja Allah itu misalnya nih dua orang lagi bertengkar. Kemudian salah satu di antaranya nih misalnya sudah hampir terbunuh nih. Datang kemudian polisi. Dalam mata kita yang nolong kita siapa, Pak? Polisi. Tapi yang membuat polisi datang tepat waktu itu siapa, Pak? Allah. Berarti Allah datangkan sebab pertolongan kita dengan datangnya
dengan datangnya polisi. Atau bisa jadi tanpa sebab. Meskipun sangat sulit untuk kita mencari. Kita sudah dalam keadaan tidak berdaya, ternyata ditakdirkan entah tiba-tiba muncul rasa iba atau apa. Tapi itulah pertolongan Allah itu selalu datang, selalu ada. Maka kita dituntut kecerdasan untuk selalu memandang bahwa semua ini adalah terjadi atas kehendak Allah. Kalau di surah Yasin gimana? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu terjadi itu tinggal kun fayakun. Jadi selamat. Tapi walaupun misalnya nih sudah memang takdir kita. Sudah takdir kita. Lah kata orang Jawa, dilalah. Kata orang Jawa, dilalah. Polisi yang biasanya patroli jam segitu kok ya terjebak macet, misalnya gitu ya. Ya, itu semuanya adalah sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya yang terjadi dan tidak terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab yang hadir yaitu hanya sekedar sebab. Bahkan sebab itu sendiri datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering memaknai takwa itu dengan makna takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kata Buya Hamka, takwa itu tidak selalu harus dimaknai takut kepada Allah. Kapan takwa itu dimaknai takut kepada Allah? Ketika memang ada ayat-ayat yang bersifat ancaman. Tapi kadang-kadang takwa itu juga bisa diartikan dengan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat. Dalam doa kita diperintahkan untuk bertakwa, tapi bertakwanya bukan berarti takut. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu berasal dari kata wiqayah, membatas. Tapi juga berarti kita bisa jadi takwa itu kita justru bersyarikat dengan Allah dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak selalu takwa itu wattaqullah, takut kepada Allah itu kemudian dimaknai bahwa Allah itu keras ancamannya, pasti hukumannya. Bukannya Allah tidak hanya syadidul iqab, tapi raufur rahim, ghafurur rahim. Dan banyak sekali di Quran itu yang ketika menyebutkan Allah, sesungguhnya Allah ghafurur rahim, ghafurun halim, maha pengampun, maha santun, maha lembut. Itu Allah. Jadi kita mengenal Allah tidak hanya hukumannya. Hukumannya harus kita imani dan kita kenali sebagai peringatan ketika kita melakukan pelanggaran atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga punya sifat Rahman Rahim. Yang kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu lebih luas dari segala sesuatu. Dan rahmatku itu mendahului murkaku, kata Allah. Maka kita kenali Allah itu secara lengkap. Untuk menghadirkan khauf, takut kepada Allah, maka Allah itu syadidul iqab, azizun dzuntiqam. Tapi untuk mengundang raja, harapan kepada Allah, Allah itu raufur rahim, fattahul alim, dan lain sebagainya. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaknya orang-orang yang beriman itu menyerahkan urusannya, bertawakal
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 51 insyaallah Allah menyampaikan, Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah telah takdirkan, Allah tetapkan untuk kami. Memang sudah tidak akan menimpa sesuatu itu kepada kita kecuali memang sesuatu yang sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita berserah diri kepada Allah dan berprasangka baik bahwa Allah dengan sifat Rahman Rahimnya tidak akan pernah menzalimi kita. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Bahkan kasih sayang Allah itu lebih besar. Terlihat dari mana? Kita coba ketika baca ayat, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Kalau kelak kita melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, 10 kebaikan. Tapi kalau keburukan yang kita lakukan, fala yujza illa mislaha, kecuali hanya sesuai dengan yang apa dia lakukan dari keburukan itu. Bahkan dalam hadis yang kita sering dengar, niat baik itu dicatat satu kebaikan, tapi niat buruk belumlah dicatat kecuali niat buruknya itu betul-betul dilaksanakan. Itu kasih sayang Allah pada kita. Maka kita kenali Allah itu tidak hanya dalam bentuk ancaman-ancamannya. Janji-janji berupa anugerahnya juga sangat banyak. Maka orang yang bertakwa bukan hanya sekedar takut kepada Allah, tapi juga berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita agar kita mampu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sekecil apapun dari pelajaran yang bisa kita petik, dan kita yakini bahwa Al-Quran dalam banyak ayatnya menyebutkan tentang dirinya. Di antara yang paling harus kita ingat adalah di awal surah Thaha. Apa kata Allah? Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk membuatmu jadi susah. Enggak. Allah menurunkan Al-Quran itu tidak untuk menyusahkan kita. Allah menurunkan itu adalah agar kita mendapatkan petunjuk sehingga kita terselamatkan, karena kita di dunia ini hanya sementara akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita kembali itu kita akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.